Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Akhirnya One Piece chapter terbaru dari rilis, yaitu chapter 1116. Jadi, without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1116 yaitu konflik. Yaps, judul kali ini sebenarnya mengacu kepada beberapa hal, mulai dari konflik di masa lalu sampai konflik hati pun sekaligus ikut dibahas. Well, buat lebih jelasnya nanti kita bahas aja satu persatu langsung di konten reaction kali ini. Sementara itu di chapter kali ini kita kembali kasih cover story Yamato, ya si anak Oni yang gak kerasa udah memasuki volume 6 aja, dengan judul mendapatkan obat dan makanan dari Otsuru. Ya, perjalanan Yamato yang akan mengiling Wano Kuni sepertinya sudah akan segera dimulai, karena Yamato sekarang posisinya udah berada di luar kastil. Kita tunggu saja menarik apa yang akan ditemukan oleh Yamato ya. And now masuk ke menu utama, di mana Momon masih melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Sesaat setelah Dr. Vegapunk mengumumkan kalau perang di 800 tahun yang lalu masih belum berakhir dan malah akan terjadi hingga saat ini. Orang-orang sontak gak percaya karena mereka berpikir emangnya masih ada orang hidup dari masa tersebut. Ya, ketidaktahuan mereka tentang keberadaan Im Sama dan bahkan mungkin Gorosei sendiri yang kemungkinan merupakan orang dari 800 tahun lalu tentu membuat orang lain merasa apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk ini gak masuk akal. Tapi yang menariknya, bersamaan dengan momen itu di panel selanjutnya kita pun dikasih sedikit momen di mana Im Sama melihat ke arah sebuah lukisan yang memperlihatkan seorang wanita. Walau belum ada konfirmasi pasti akan siapa sebenarnya orang yang berada di lukisan itu dan mengapa lukisan itu bisa sampai berada di sono. Tapi kita semua mungkin akan menebak kalau orang yang berada di lukisan itu siapa lagi kalau bukan Never dari The Lily. Ya, salah satu sosok misterius lain yang berperan dalam penyebaran Poneglyph dan Ratu dari Alabasta di masa lalu ini ya. Kalau dilihat sekilas entah mengapa sangat mirip dengan bagaimana dia digambarkan pertama kali. Apalagi yang menarik tak lama ya, dari momen itu kita pun dikasih gambar Vivi yang diperlihatkan dalam pencarian orang hilang. Ya, apakah ini semua hanya kebetulan yang dibuat oleh Odachi? Atau Vivi dan Lily sendiri nantinya ada hubungannya? Secara kita sendiri tahu kan kalau Im Sama sendiri memerintahkan dan bilang kalau dia menginginkan Vivi. Sehingga mungkinkah hal yang sama terjadi di masa lalu di mana Im Sama sebenarnya menginginkan juga Lily? Pokoknya kemunculan Vivi di sana emang sekaligus memperlihatkan bagaimana ayahnya Raja Cobra juga sedang dimakamkan. Ya, kematian dari Raja Cobra kita ketahui berhubungan dengan Im Sama. Namun entah apakah orang lain pun akan ada yang menyadari kejanggalan dalam kematian King Nefertari Cobra ini atau enggak, Gak ada yang tahu. Karena di satu sisi berita dari Dr. Vegapunk yang lanjut mengungkapkan kalau dia tuh sebenarnya gak bermaksud untuk membuat senjata, karena sebenarnya bahkan penelitian dia saja belum selesai dan dia yakin kalau suatu hari penemuannya itu akan berguna. Hanya saja sedikit bagian dari penelitiannya itu dicuri dan digunakan sebagai sumber energi dari senjata kuno. Yaps, chapter kali ini sebenarnya dikonfirmasi kalau kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan Lulusia Kingdom dalam waktu singkat itu adalah senjata kuno Uranus. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Vegapunk mengapa dia bisa berkesimpulan seperti itu. Pertama, dia menyadari kalau 2 minggu dari dicurinya salah satu bagian dari Mother Flame, gak lama dia mendapatkan berita kalau Lulusia Kingdom diketahui menghilang. Kedua, gak ada sumber energi lain yang bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga dari senjata kuno Uranus selain dari Mother Flame itu sendiri. Makanya dari sini ya dia sadar kalau hasil temuannya itulah yang menyebabkan kebangkitan dari senjata kuno. Oleh sebab itu, dalam video siarannya, Dr. Vegapunk pun menundukkan badannya sebagai permintaan maaf atas kejadian ini. Well, di dunia nyata sendiri ya sebenarnya penyalahgunaan seperti ini tuh bukanlah hal yang baru, Beberapa energi yang harusnya bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan lebih baik malah diubah menjadi senjata yang mematikan. Satu hal yang menarik dari kasus ini sebenarnya adalah apakah serangan yang digunakan ke Lulusia Kingdom sudah memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari Uranus? Karena kita tahu kan itu baru sebagian Mother Flame yang dicuri saja yang digunakan sebagai sumber energinya. Oh ya, di antara momen ini sebenarnya ada satu momen menyentuh lain, konflik yang dialami Stacy yang kebingungan setelah kematian dari Stella karena sudah tak ada lagi tujuan hidup bagi dirinya, Secara di sini diungkap kalau ternyata hubungan antara Stacy dengan member CP0 tuh emang beneran real. Jadi Stacy itu emang nganggep orang-orang di CP0 sebagai temannya. Hanya saja emang Edison lah yang menyuruh Stacy untuk mengkhianati CP0. Dan dengan Stacy yang melakukan hal itu ya, rasa percaya dan hidupnya memang secara gak langsung didedikasikan untuk Stella seorang. Nah, menariknya, melihat kondisi yang sudah sangat gak karuan di Pulau Egea, bahkan Seraphim dan agen Silverfall lainnya diperlihatkan jatuh dan berada di tengah pulau, Stacy di sini malah meminta izin ke Edison untuk memperbolehkannya melepas Kaku. Karena dia bisa menjamin Kaku sendirian gak akan menghalangi kelompok topi jerami. Konflik hati yang dialami oleh Stacy di sini ya, secara gak langsung menurut Edison hal itulah yang membuat Stacy menjadi manusia. Makanya sambil meminta maaf ya, Edison berharap kalau Stacy bisa menemukan tujuan hidup lainnya meski sepeninggal Stella karena dia adalah manusia. Ayolah Stacy, lebih baik join.
Balik lagi ke momen Dr. Vegapunk, seraya dia meminta maaf dan merasa sebagai dalang di balik pembunuhan massal itu ya, Dr. Vegapunk kembali ingin memperingatkan kalau kemungkinan teori yang sudah dia katakan sejak awal memang benar adanya. Karena Dr. Vegapunk pun kembali mengungkapkan tentang bukan hanya saja senjata kuno yang ada, melainkan ada 3. Dan Joy Boy berniat untuk memberikannya ke generasi selanjutnya. Wow, hal yang sangat membingungkan mengingat Dr. Vegapunk merasa dunia sudah cukup tenggelam. Namun mengapa ketiga senjata kuno masih ingin diberikan ke generasi selanjutnya? Anyway, bagi Dr. Vegapunk, jawaban dari pertanyaan itu tinggallah menunggu waktu doang. Lalu, momen Akainu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk pun diperlihatin. Akainu ingin mengetahui kalau akankah Vegapunk mengungkapkan dan menjelaskan semuanya. Nah, satu hal menjadi pertanyaan. Apakah ketika Akainu sudah mendengar semuanya, lantas mungkinkah dia berpindah pihak? Mungkinkah Akainu yang mempercayai Absolute Justice malah menyerang pihak pemerintahan dunia? Terus yang menarik di sini ya, selepas Dr. Vegapunk mengungkap kalau Mother Flame-nya dicuri, dan kerjaan siapa lagi kalau bukan Yok? Makanya di sini diungkap ya kalau Yok sendiri sebenarnya terkejut. Hanya saja yang hebatnya ya, Yok menebak kalau sumber dari siaran Dr. Vegapunk itu berada di dalam robot kuno. Oh iya, masih ingatkah kalian dengan pertemuan pertama Luffy dengan Dr. Vegapunk, Re? Bukankah di sana kita dikasih lihat kalau Dr. Vegapunk sempat masuk ke dalam robot kuno? Apakah di momen itu sebenarnya Dr. Vegapunk memulai rencananya itu? Momen yang menjadi menarik, Re. Mengingat Luffy sendiri sekarang posisinya kesulitan untuk melawan kelima tetua Gorose. Dan dengan diberikannya informasi tentang keberadaan dari Den Mushi siaran Dr. Vegapunk yang berada di sono, berarti fokus dari tetua Gorose pun akan menjadi robot kuno. Dan kalau gak cukup seorang saja untuk menjatuhkan robot kuno itu, maka seluruh Gorose akan bertarung di sono. Mungkinkah reunian Joy Boy dengan robot kuno akan berada di sono, Re? Secara Luffy yang sekarang memiliki kekuatan yang sama dengan Joy Boy di masa lalu, tentu saja akan membuat koneksi dengan sang robot kuno itu sendiri. Bisa saja nantinya momen inilah yang digunakan sebagai momentum kapal dari bajak laut topi jerami dan para raksasa untuk kabur. And last, untuk menutup chapter 1116, Dr. Vegapunk mengungkapkan kalau sebenarnya ada kelompok yang mengetahui seluruh sejarah dunia dan mereka adalah Roger Pirates. Namun anehnya, mengapa mereka malah menghilang tanpa mengatakan apa-apa tentang dunia ini? Sebuah pertanyaan yang jelas sangat masuk akal. Dan di sisi lainnya, dari sisi Rayleigh sendiri ya, dia malah terlihat sedang sangat mabuk. Hal yang sebenarnya sudah tak pernah lagi terjadi kalau menurut Saki. Nah, sambil berbicara di momen itu ya, Rayleigh mengungkapkan kalau Dr. Vegapunk terlalu banyak berbicara. Soalnya, bukankah sekarang giliran mereka yang muda untuk bersenang-senang? Benar kan, Roger? Masih ingatkah kalian, Re, perbincangan antara kru topi jerami dengan Rayleigh? Di sana Rayleigh berkata kalau apa yang mereka temukan mungkin berbeda dengan yang akan kalian temukan di akhir perjalanan. Belum lagi, Luffy menegaskan ke Usopp kalau dia akan berhenti menjadi bajak laut jika dia mengetahui segalanya. Ya, mungkinkah ini semua ada hubungannya, Re? Apakah itu alasan mengapa Roger Pirates selama ini diam? Karena jika mungkin Roger dan krunya berbicara tentang akhir dari dunia, mungkin sudah tak ada lagi orang yang akan menjadi the next Joy Boy. Pada akhirnya hanya mereka yang mengetahui tentang dunia lah yang akan tertawa. Ingin tahu lebih lanjut lagi? See you again next time in the next 3N, oke? So, sekian terkait reaknya. Adi Sekaramelo, stay safe everyone. Salam Adiberia.